Di Aceh, disersi bukan sekedar catatan pelanggaran disiplin. Sebaliknya, pelanggaran disiplin ini kerap lahir dari lorong sunyi bernama konflik batin antara kewajiban, identitas, dan kebutuhan hidup. Dari hutan Bate Ilik hingga barak tentara bayaran di Rusia, kisah para polisi yang meninggalkan seragamnya telah mencerminkan wajah berada dari satu tindakan yang sama, yaitu pergi tanpa pamit. Masih ingat nama Ismuhar atau Mancong? Saat itu, ia masih sangat muda ketika mengenakan seragam Polri. Tahun 1997, sebagai bintara muda, ia bertugas di Polres Aceh Tengah Takengon. Hanya saja, baru 14 bulan menjalani dinas di sana, ia kabur alias disersi. Keputusan tadi tak lepas dari suara tembakan dan jerit warga sipil yang menjadi peristiwa keseharian di Aceh saat itu. Nah, di tengah situasi itulah Mancong dihadapkan pada dilema yang tak tercantum dalam buku saku kepolisian, menjaga negara atau membela bangsanya sendiri. Keputusan Mancong diambil dalam diam. Ia meninggalkan markas membawa 9 pucuk AK-47 dan menghilang ke hutan. Sejak hari itu, ia bukan lagi polisi, melainkan kombatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAP. Bagi Mancong, disersi bukan pengkhianatan. Ia merasa sedang pulang. Keyakinannya sederhana namun tegas. Aceh diperlakukan tidak adil oleh Jakarta dan senjata adalah satu-satunya bahasa yang saat itu dianggap mampu didengar. Hidupnya berubah drastis. Ia diburu siang dan malam, tidur berpindah dari satu rimba ke rimba yang lain, hidup dengan bayang-bayang maut, hingga akhirnya setelah perjanjian damai Helsinki 15 Agustus 2005, Mancong keluar dari hutan. Kini, ia tinggal sebagai warga biasa di Gampong Cotring Biren, meninggalkan masa lalu yang tak sepenuhnya bisa dilupakan. Nah, jika Mancong masih belia saat disersi, Husaini Ilyas alias Franco justru sudah lama menjadi polisi. Tahun 1984 ia mengabdi pada negara, namun pada tahun 1999 ia mengambil keputusan yang sama, meninggalkan Polri dan bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka. Franco juga berasal dari Biren, tanah kelahirannya sendiri menjadi medan operasi. Ia menyaksikan tetangganya disiksa, kampungnya dikepung, dan masyarakatnya hidup dalam ketakutan. Di titik itulah, loyalitas Franco terbelah. Seragam yang ia pakai menempatkannya berseberangan dengan orang-orang yang ia kenal sejak kecil. Disersi menjadi jalan keluar dari konflik batin yang kian menggerogoti. Seperti Mancong, Franco tidak mengejar uang. Ia lebih memilih ideologi dan identitas Aceh. Karena bagi mereka, bukan sekedar tugas, melainkan rumah yang harus dibela apapun risikonya. Kisah Muhammad Rio terjadi di Aceh yang sudah damai. Tak ada lagi konflik bersenjata, tak ada hutan gerilya, namun kegelisahan tetap menentukan bentuknya. Rio adalah Bribda Brimopolda Aceh. Masalahnya bukan ideologi, melainkan kehidupan pribadi yang berantakan. Perselingkuhan dan nikah siri tanpa izin, hingga bolos dinas telah membawanya berulang kali ke sidang kode etik. Karirnya terhambat, martabatnya di institusi terkikis. Sanksi mutasi dan demosi tak memulihkan keadaan. Rio justru menghilang sejak 8 Desember 2025. Ia tak lagi masuk dinas, rumah orang tuanya didatangi, surat panggilan dilayangkan, tapi hasilnya semuanya sia-sia. Hingga suatu hari, pesan WhatsApp datang. Foto dan video Rio berseragam militer asing. Ia sedang menjelaskan proses pendaftaran dan besaran gaji dalam rubel dan ia juga telah menjadi tentara bayaran negara beruang putih yaitu Rusia. Berbeda dari Mancong dan Franco, Rio tak berbicara tentang ketidakadilan atau perjuangan. Pilihannya karir dari desakan ekonomi dan kegagalan menata hidup. Itu sebabnya disersi baginya adalah pelarian sekaligus harapan baru meski harus meninggalkan seragam yang pernah ia banggakan. Mancong, Franco, dan Rio meninggalkan institusi yang sama tetapi berjalan di jalan yang berbeda. Dua memilih hutan demi ideologi, satu memilih negeri jauh demi penghasilan. Yang satu diburu senjata, yang lain dikejar surat panggilan dan sidang etik. Disersi dalam kisah mereka bukan sekedar pelanggaran, tapi cermin rapuhnya manusia di balik seragam. Ketika keyakinan, tekanan hidup, dan realitas sosial bertabrakan. Aceh mungkin telah damai, namun kisah-kisah seperti ini mengingatkan kita pada konflik yang tak selalu bersuara keras. Kadang, ia hanya berupa keputusan sunyi untuk pergi, meninggalkan segalanya, termasuk kesatuan, anak, istri, atau bahkan orang tua, maupun seragam kebanggaan sebelumnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.